semuanya, kembali lagi sama aku Jenisra di channel yang bahas seputar public speaking, soft skill, dan pengembangan diri. Di video kali ini mari kita bahas curhatan lagi dan unek-unek lagi. Pastinya cerita ini lebih menarik dari yang biasanya. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu dan adik-adik kamu. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke unek-uneknya, karena aku juga udah gak sabar banget mau ceritain ke kamu. Oke, unek-unek ini datang dari Muhammad Yoga Pratama. Kamu sampein dulu nih kalau ceritanya lumayan panjang, jadi kamu harus siapin kopi, teh, roti, atau susu lah ya. Biar apa? Ya biar betah kamu nontonnya di sini. Buat kamu yang pengen cerita juga, kamu boleh kirim secara personal di DM Instagram ataupun di email aku. Udah ada di kolom deskripsi. Kalau gitu kita langsung aja masuk. Serius nih ya, serius. Dahulu saya juga tidak mahir berbicara di depan umum. Ya saya pun begitu, kakak. Selalu gugup dan bahkan tak jarang masih sering mengalami kesalahan, bahkan hingga saat ini. Benar sekali, walaupun kita udah jago public speakingnya, segimanapun rupanya, segimanapun kerennya, bakal ada kok kesalahan. Bakal ada. Para public speaker di luar sana yang hebat-hebat, para hoster hebat ternama yang ada di televisi, pembawa berita, pembaca berita, itu juga sering mengalami kesalahan. Walaupun dia udah jago banget public speakingnya, kesalahan bisa datang dari mana aja. Jadi walaupun dia jagonya luar biasa dalam ilmu public speaking, itu tidak menutup kemungkinan kalau tidak akan terjadi kesalahan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi siapapun bakal mengalami yang namanya salah. Karena manusia ini nggak luput dari salah dan dosa. Apalagi dalam hal berbicara, waduh banyak banget salahnya. Tetapi saya terus berusaha untuk belajar dan memperbaikinya. Hal yang biasa saya lakukan untuk melatih kemampuan berbicara saya adalah, mari kita dengarkan dengan seksama untuk mengambil pelajaran dari ceritanya. Mana tahu ceritanya menjadi motivasi untuk kita, sehingga kita bisa melangkah ke depan dan bisa seperti dia. Bisa mahir berbicara, bisa pede ngomongnya, dan bisa berani speak up di depan sana. Cailah, puitis banget sih lu, Kak. Lanjut. Hal yang biasa saya lakukan untuk melatih kemampuan berbicara saya adalah, saya sering berbicara sendiri, baik itu di kamar atau bahkan ketika di toilet saat menyelesaikan urusan pribadi. Saya sering berbicara sendiri. Ini kalau berbicara sendiri jatuhnya nih kamu gila sebenarnya. Orang gila kan ngomongnya sendiri kan ya. Orang gila ngomongnya sendiri. Tapi jujur sih ya, mengenai berbicara sendiri, baik di kamar atau bahkan di toilet, dimanapun, ini aku ada cerita yang menarik perhatian. Aku yakin cerita ini menarik, karena ketika aku mendengarnya, hal ini pun menarik perhatianku. Jadi pada saat aku duduk di SMA, dia kelas 2 kalau nggak salah. Pada saat kelas 2 itu kan nenek aku lagi dirawat di rumah sakit ya, yang ada di Medan, di Sundari kalau nggak salah. Sundari, Royal Prima, pokoknya tuh pindah-pindah aja ya. Nah pada saat hal yang sama, pada saat nenek aku sakit sedang dirawat di rumah sakit, dan aku sebagai penjaganya pada saat itu, jadi mau pergi sekolah itu dari rumah sakit karena jaga nenek tidurnya di rumah sakit. Dan pada situasi serta kondisi yang sama, pada saat itu juga aku mengikuti perlombaan yang namanya lomba debat agama tuh kalau nggak salah ya, lomba debat agama. Mengikuti lomba debat agama. Jadi mau nggak mau harus belajar, banyak belajar. Belajarnya lebih dari biasanya. Belajarnya lebih dari belajar di kelas. Belajarnya pokoknya harus lebih aja. Karena kan kita maunya lebih, jadi belajarnya harus lebih. Nah, jadi ketika aku sedang belajar untuk mengikuti lomba tersebut, aku pergi pulang sekolah itu dari rumah sakit ke sekolah, rumah sakit ke sekolah ya. Nah, jadi aku belajarnya itu saat di jalan, di dalam angkot, itu belajar materi, baca, terus nyari-nyari makalah, ngeprintnya itu di rumah sakit ya, sambil buka laptop, cari materi, makalah, terus di print banyak-banyak bacanya pada saat pergi pulang dari rumah sakit ke sekolah, begitu lagi balik-balik baca. Ketika dikuasai materinya, aku coba untuk mengulang materi apa sih yang nyangkut di sini gitu ya. Itu adalah salah satu cara belajar aku. Boleh nih untuk kamu yang pingin tahu, pingin tahu ya. Nah, jadi ketika di rumah sakit, aku sedang jaga nenek aku. Itu aku berdua aja. Tapi di dalam ruangan itu ada 2 orang yang sakit dengan keluarga yang berbeda. Tapi kan ditutupin tirai itu ya kan. Tapi satu TV gitulah. Jadi ketika aku sedang menguasai materi, aku tidak lagi membuka buku, tidak lagi membaca buku, tidak lagi membaca apapun. Diungkapin aja, tapi sebenarnya aku tidak bersuara. Tapi mulut aku komat-kamit gitu.
Nah, aku nggak tahu kalau ternyata diliatin sama keluarganya, ada satu orang yang jaga pasien kedua gitu. Nenek aku pasien 1 gitu ya, ada pasien 2-nya. Nah, pasien 2 ini ada yang jagain juga satu orang, ibu-ibu. Udah lumayan tua juga sih, tapi tidak terlalu tua seperti nenek aku ya. Jadi ketika besoknya terjadi, ibu-ibu ini ngomong sama keluarganya aku pada saat aku sekolah itu. Dia bilang gini, adalah anak-anak yang jaga nenek ibu itu semalam katanya. Terus dia bilang, itu anak itu ada indera keenamnya ya katanya, ada kawannya, soalnya dia suka ngomong sendiri. Aku perhatikan dia ngomong-ngomong sendiri aja pada saat ibu ini lagi tidur. Ya wajar lah ya, karena aku ngomong sendiri lagi tidur, orang aku lagi ngapal materi, ngapal bahan gitu ya kan. Nah, jadi apa? Jadi di pandangan orang itu ternyata hal itu gila. Kenapa gila? Ya karena emang gak semua orang bisa buat hal itu sebenarnya, dan hanya orang gila sih yang ngomong sendiri sebenarnya. Tapi dari situ aku berpikir bahwasanya apa yang aku buat emang beda dari orang lain. Kita juara lah pokoknya. Kita pulang bawa piala, bawa tas, bawa sepatu, bawa baju baru, baju batik. Jadi semua barang-barang yang aku menangkan itu, sama bawa uang ya, semua barang-barang yang aku menangkan, karena emang rutinitasnya udah seperti biasa, dari rumah sakit ke sekolah, terus balik lagi dari sekolah ke rumah sakit. Jadi aku bawa barang-barang itu semua ke rumah sakit. Dan ternyata pada saat itu nenek aku sudah tidak di rumah sakit itu. Aku lupa apakah dia sudah pulang atau pindah rumah sakit lagi. Nah, itu dia. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Ya udah, pulang ke rumah bawa barang-barang. Nah, gitu tuh. Ini pengalaman kita sama nih. Sering-seringlah kamu berbicara sendiri. Berbicara sendiri ada tujuannya ya. Bukan seperti orang gila yang ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau kamu ingin berubahlah. Setiap orang berubah pasti ada ejekan, cacian, makian, atau hal-hal yang dapat menjatuhkan mentalnya, yang dapat buat dirinya tuh down. Bakal dikata-katain kok. Aku aja yang ngomong-ngomong seperti itu aja, itu dikatain orang gila sama orang yang tidak aku kenal. Seperti itu. Jadi gak apa-apa, gak usah takut. Ingat ya, ini nih bakal sering kamu dengar kalau kamu sering tonton video aku. Mulai sekarang aku bakal sering ngingetin bahwasanya ketika kamu salah, kamu bakal ditertawain oleh orang lain, kamu bakal dikata-katain. Itu terjadi sekali aja pada saat kamu salah. Besoknya orang udah lupa, dan besoknya lagi orang sudah tidak peduli. Bahkan 1 tahun lagi orang tidak mengenali kamu. Jadi gak usah takut. Kamu dikatain gila, kamu dikatain apaan sih gitu, ya gak usah takut lah. Emang kalau orang-orang mau berubah, itu pasti banyak banget ancaman dalam dirinya. Mau berubah, pingin lancar ngomong aja, pingin ngilangin rasa gugup aja, pingin lancar public speakingnya aja, bakal dikata-katain kok sama orang. Apalagi yang pingin insyaf, pingin tobat, waduh, ujiannya lebih berat lagi itu guys. Ujian itu berasal dari orang-orang terdekat. Ya walaupun kita nggak kenal, tapi dia juga deket sama kita. Ya kayak aku tadi contohnya. Ibu itu satu ruangan kita, padahal aku nggak kenal dia juga nggak kenal aku. Kalau kamu mau next, like dulu videonya. Biasanya saya akan selalu berimajinasi diri saya sedang berbicara di depan banyak orang. Benar banget nih. Itulah yang aku lakukan sebenarnya pada saat aku sedang menguasai materi perlombaan yang aku ceritakan tadi di rumah sakit. Aku tuh sedang berimajinasi bahwasanya aku tuh menyampaikan hal-hal tersebut, materinya aku itu di hadapan lawan pada saat akan lomba. Itu kan kita terbayang ya, kita tim pro atau tim kontra, kita terbayang posisi kita di mana, kita terbayang juri itu bakal seperti ini, apa yang terjadi, kita bakal terbayang. Itu semua dibayangin, diimajinasiin, bener banget. Tak jarang saya mewawancarai diri sendiri. Awal-awal ibu saya selalu menanyakan apa yang sedang saya lakukan dan mengira ada hal aneh yang terjadi kepada diri saya. Nah seperti itu. Pengalamannya 11-12 lah sama aku. Tapi pengalaman abang ini lebih seru, pengalaman kakak ini lebih seru. Kalau kalian merasa pingin beda, kalian bisa coba belajar berbicara. Berbicara di depan cermin sambil memperhatikan gestur tubuh yang cocok kalian gunakan. Benar. Atau sekedar gerakan-gerakan bibir yang ingin kalian gunakan. Ini juga berguna untuk mengatasi rasa gugup menurut saya. Benar sekali. Ngomong di depan cermin adalah salah satu cara
agar kita terlatih berbicara. Dan ngomong di depan cermin juga bisa mengurangi rasa gugup atau mengatasi rasa gugup yang terjadi. Kenapa? Berbicara di depan cermin itu sama dengan kita ngomong sendiri, kita ngomong sama diri kita. Jadi kita bisa lihat seberapa percaya dirinya kita ketika kita ngomong di depan diri kita sendiri. Seberapa beraninya kita ngomong di depan bayangan kita sendiri. Walaupun itu cuman bayangan, cuman pantulan. Tapi dari sini, dari ngomong di depan cermin, kita bisa tahu seberapa percaya dirinya diri ini. Ya, sampai sini paham ya? Oke? Mungkin sekian pengalaman saya, semoga membantu. Bener banget, aku rasa pengalaman ini tuh membantu banget. Ya, pengalaman ini 11-12 sama pengalaman aku juga udah ceritakan sedikit pengalaman aku. Gak usah terlalu banyak, nanti kita bakal cerita-cerita lagi di video selanjutnya. Dikit-dikit, yang penting kita bisa berubah ya. Daripada kita bahas banyak-banyak, bicara banyak-banyak, tapi juga tindakan kamu gak banyak, gak besar gitu. Buat apa gitu, mending kita dikit-dikit aja. Kamu juga dikit-dikit belajarnya pelan-pelan, satu langkah lah. Kalau kamu gak bisa satu langkah, setengah langkah aja dulu, gak apa-apa. Dilatihlah dirinya, belajar, latihan, terus latihan. Kak, aku males kak latihan. Ya udah, jangan latihan. Bodoh aja terus. Oke guys, aku rasa dari pengalaman dan cerita pribadi ini bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Kak, aku tidak ada bakat kak sama sekali, aku tidak ada apapun lah kak, pokoknya aku tuh tidak ada apa-apanya gitu. Dengan cara belajar, latihan, kamu bakal bisa. Oke, kalau gitu sekian dulu konsultasi hari ini. Terima kasih udah tonton video ini. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, ke adik-adik kamu, ke orang-orang yang kamu rasa harus tahu hal ini. Ingat ya, ilmu itu harus dibagi. Kalau nggak dibagi, nanti jadi penyakit hati. Kalau gitu, aku Jihan, mohon undur diri. Jumpa lagi sama aku di video nanti.